Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Al-ayah. Wa qala ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan untuk memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah kita bisa manfaatkan pada saat ini dengan sebaik-baiknya melalui ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah yang tengah kita lakukan. Hadirin, dalam kesempatan ini khatib mengingatkan, khatib juga mengajak. Hari ini hari Jumat, dan Jumat hari ini, Jumat kali ini merupakan Jumat terakhir di penghujung tahun 2023 Masehiyah. Disadari atau tidak disadari bahwa apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu, khususnya di tahun 2023 ini, tentu kita akan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala apa yang telah kita lakukan, ibadah yang telah kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita adalah diterima dengan keridhoannya. Sekaligus juga kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan serta kealpaan, kita juga berharap kepada Allah agar dosa-dosa yang telah lalu, kekurangan-kekurangan dan kehilapan-kehilapan
kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepadanya, kita harapkan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma gfirli dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosa kullahu, seluruh dosa yang kita lakukan. Zikkohu wa jullahu, apakah itu dosa yang kecil ataukah dosa yang besar. Zikkohu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu, dari sejak kita berbuat dosa sampai akhir kita berbuat dosa, kita berharap memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alaniyatahu wa sirrahu, demikian pula dosa yang sengaja kita berbuat karena kita terpaksa atau tidak kuat, atau juga dosa yang tidak disengaja, dan dosa yang tidak kita rasakan. Perbuatan kita seolah-olah dirasakan tidak berdosa, padahal itu termasuk dosa. Mudah-mudahan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan diterimanya amal ibadah kita, amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diampuni dosa kita semua di dalam menatap masa depan yang sangat penuh dengan cobaan, sangat berat kita lalui, kita prediksi mudah-mudahan memperoleh keringanan, memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, melalui mimbar Jumat ini juga khatib mengajak untuk senantiasa menjaga diri kita masing-masing dari perbuatan dosa, dan juga kita menjaga ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita dan mengembangkan ketakwaan kita dengan sesama kita, terutama di masa yang akan datang. Hadirin, tentu di dalam aplikasinya apa yang harus kita jaga dalam rangka menjaga ketakwaan kita. Di dalam sebuah hadis yang diterima dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz untuk mendekati kepada beliau. Setelah Mu'adz mendekati beliau, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Sambil memegang lidah, Rasul memerintahkan dan mengatakan, kif hadza, jaga ini. Maksudnya jaga lidah. Yang sebelumnya Rasul bertanya kepada Mu'adz, Mu'adz, inginkah engkau beritahu kunci segala permasalahan, kunci semua permasalahan? Barangkali kalau di dalam bahasa Sunda kata Mu'adz atau Mu'adz menjawab, kan tenang Rasul sim kuring hoyong uninga naun segala atau kunci semua persoalan itu. Itulah Rasul memegang lidahnya dengan mengatakan kif hadza, jaga ini. Yang dimaksud adalah jaga lidah, karena lidah adalah kunci seluruh permasalahan. Di dalam keterangan lain, di dalam hadis lain yang sering kita dengar dan bahkan mungkin kita sudah hafal, salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia itu akan
tergantung kepada lidahnya. Apakah dijaga dengan sebaik-baiknya atau diumbar seenak sesuai keinginan hawa nafsu yang dimilikinya. Hadirin, barangkali dengan kata lain inilah lidah yang dimaksud untuk dijaga itu adalah dengan bahasa lain atau dengan kata lain adalah perkataan yang kita ucapkan. Karena di dalam hadis lain Rasul memerintahkan kepada kita qul khairan au liyasmut. Katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, au liyasmut, lebih baik diam daripada berbicara bisa menyengsarakan, bisa menyusahkan, bisa menyiksa diri dan orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perkataan yang seperti apa yang dikatakan baik itu? Seperti diungkapkan di dalam Al-Quran yang Khatib bacakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsan qaulan, sebaik-baiknya perkataan orang, mimman da'a ilallah, perkataan yang berbunyi ajakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil serendah apapun ajakan itu, ajakan kepada syiar dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian wa'amila salihan, dilaksanakan, diaplikasikan, diwujudkan melalui amal soleh sambil berkata, innani minal muslim, sesungguhnya aku adalah orang muslim. Hadirin, kenapa perkataan ini menjadi kunci segala masalah? Karena di dalam keterangan lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah, Rasul mengingatkan dan membuat semacam prediksi. Di dalam hadis itu antara lain dikatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Kelak di akhir zaman atau kelak di satu waktu akan datang suatu zaman kepada manusia di mana zaman itu disebut sanawatun khada'atun, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di tahun-tahun itu orang akan mengatakan kepada orang yang baik itu adalah pendusta. Dia juga mengatakan kepada pendusta adalah orang baik. Inilah membalik-balikan fakta yang akan terjadi. Kalau begitu kata para sahabat, siapa pelakunya Rasul yang akan berbuat seperti itu? Melakukan atau mengeluarkan ucapan-ucapan kebohongan atau penipuan dan lain sebagainya. Kata Rasul di dalam hadis itu, di ujung hadis itu disebutkan wayantiku fiha ruwaibidah. Pada saat itu akan berbicara orang bodoh tidak tahu apa-apa, tapi berbicara tentang urusan umum, tentang urusan umat, tentang urusan manusia. Di saat itulah kehancuran akan terjadi. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu, barangkali disinilah kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lidah, menjaga perkataan.
Hadirin, namun kalau kita menilai perkataan kadang-kadang sulit. Apakah apa yang diucapkan ini bohong atau benar? Dan memang itu kembali kepada pribadinya. Tapi yang disebut dengan perkataan itu sebenarnya merupakan lahir atau wujud dari proses yang diolah di dalam benak manusia. Perkataan itu adalah merupakan wujud daripada apa? Wujud daripada hati. Hati yang diolah oleh otak, dari otak kembali ke hati, dan kemudian dikeluarkan melalui mungkin ucapan atau mungkin amal perbuatan. Oleh karena itu, ucapan atau perbuatan akan baik jika hati dan otaknya baik. Atau mungkin juga hatinya kotor, tapi ucapannya bersih, ucapannya bagus, ucapannya menarik. Maka di dalam ajaran Islam inilah yang diklaim sebagai orang munafik fi darkil asfar, yang akan mendiami neraka yang paling rendah. Hadirin, kalau perkataan itu merupakan wujud, proses yang diolah itu apa? Kalau kita melihat dan mengecek kepada ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, ternyata ada 3 anggota badan yang mengolah terhadap semua yang ada di sini. Yang pertama, mata. Mata melihat. Yang kedua, telinga. Dan kemudian yang ketiga, hati. Mata, telinga, dan hati inilah yang memperoleh sesuatu yang kemudian dilahirkan kembali setelah diproses melalui otak. Hati menetapkan sesuatu karena dia mendapatkan informasi apa yang didengar oleh telinga dan apa yang dilihat oleh mata. Informasi dari mata dan telinga masuk kepada hati, dari hati diolah diserahkan kepada otak. Otak supaya mengeluarkan kebijakan apa yang harus dilakukan, kembali lagi ke hati. Hati memerintahkan kepada anggota badan, dan siapapun atau apapun yang diperintahkan oleh hati tidak ada yang bisa menolak untuk melakukannya. Oleh karena itu, maka ajaran Islam sangat menghargai kepada hati manusia. Sebanyak-banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, selama manusia itu tidak pecat daripada imannya, tidak keluar daripada imannya, tetap akan memperoleh istilahnya dari Allah pahala yang tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, selemah-lemah iman dengan perbuatan yang lain. Jadi dengan demikian, yang harus dijaga kalau kita menjaga mulut, menjaga perkataan, menjaga lidah, itu artinya bahwa kita harus bisa menjaga mata, menjaga telinga, dan menjaga hati agar tidak kotor, ditumpangi dengan kebutuhan atau tujuan-tujuan keinginan hawa nafsu. Kenapa? Karena mata, telinga, dan hati inilah di dalam ayat lain di dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan bahwa Allah telah menyediakan sebuah tempat yang disebut dengan neraka jahanam yang isinya dari kelompok manusia dan jin. Manusia yang seperti apa yang akan mendiami neraka jahanam itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia yang memiliki hati, tapi hatinya tidak mau memahamkan kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Manusia memiliki mata, tidak mau diperlihatkan kepada kebaikan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Manusia memiliki telinga, tapi tidak mau diperdengarkan kepada kebaikan. Maka kalau manusia sudah buta hatinya, buta matanya,
dan kemudian juga telinganya atau pendengarannya, ulaika kal an'am, tidak ada ubahnya dengan binatang, balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Oleh karena itu, di dalam surat Yasin, mulut itu dikunci. Yang berbicara dan yang menjadi saksi tangan dan kaki. Kalau begitu, apa yang akan diperiksa, diminta pertanggungjawabannya berdasarkan ayat-ayat itu, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia itu kepada 3 anggota badan. 1, telinga yang akan diminta pertanggungjawabannya, mata akan diminta pertanggungjawabannya, dan hati akan minta dipertanggungjawabkannya digunakan kepada apa dan kemana. Itulah barangkali yang perlu oleh kita di dalam rangka menghadapi masa-masa yang akan datang. Kita arahkan mata kita arahkan telinga kita, dan kita bina hati kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita tetap dijaga dan dibimbing serta selamat dari siksa baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur